Luka yang disembunyikan ibu. Hujan turun perlahan malam itu. Suara tetes air memukul atap rumah kecil di ujung gang terdengar seperti tangisan yang dipaksa diam. Di dapur sempit yang lampunya mulai redup, seorang wanita bernama Sari duduk memeluk lututnya sambil menahan sesak di dada. Tangannya gemetar. Di meja kayu tua ada sepiring nasi dingin yang belum disentuh suaminya sejak sore. Sudah 3 jam Sari menunggu. Sudah 3 tahun juga ia menunggu suaminya berubah. Pintu rumah terbuka kasar. Arman masuk dengan langkah berat dan aroma alkohol yang menusuk. Bajunya basah oleh hujan. Matanya merah. Wajahnya penuh lelah dan emosi. "Aku capek," bentaknya sambil melempar tas ke lantai. Sari buru-buru berdiri. "Mas, makan dulu ya. Aku sudah masak sayur kesukaan Mas." Arman melirik meja makan sebentar, lalu tertawa sinis. Sayur lagi? Kamu pikir hidup bisa kenyang cuma pakai sayur? Sari diam. Ia tahu, apapun jawabannya malam itu pasti salah. Aku belum dapat gaji tambahan, Mas, jawabnya pelan. Arman mendekat. Tatapannya dingin. Kamu itu istri apa beban? Kalimat itu menghantam hati Sari lebih keras daripada tamparan. Tapi Sari tetap diam. Karena seorang ibu seringkali memilih menangis dalam hati daripada membuat anak-anaknya takut. Di kamar kecil sebelah dapur, 2 anak mereka pura-pura tidur sambil mendengar semuanya. Anak sulung mereka, Dimas, yang baru kelas 5 SD, menutup telinga adiknya. Namun suara bentakan ayahnya tetap masuk ke hati mereka. Malam itu, Sari menangis sendirian di kamar mandi agar anak-anaknya tidak mendengar. Ia menyalakan keran air deras-deras supaya suaranya tenggelam. Namun ada luka yang tidak bisa ditutupi suara air. Luka seorang istri yang setiap hari dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Dulu Arman tidak seperti itu. Saat pertama menikah, Arman adalah lelaki paling lembut yang pernah ditemui Sari. Ia rela kehujanan demi membelikan gorengan untuk istrinya yang sedang hamil. Ia pernah berkata, "Kalau nanti aku miskin, aku tetap akan bikin kamu bahagia." Dan Sari mempercayainya sepenuhnya. Namun hidup perlahan mengubah semuanya. Usaha Arman bangkrut, ia terlilit utang, teman-temannya menjauh. Dan sejak saat itu, Arman berubah menjadi lelaki yang mudah marah. Ia mulai pulang larut, mulai membentak, mulai menghina istrinya sendiri. Sari sebenarnya bisa pergi. Banyak kali ibunya menyuruhnya pulang. Tinggalkan saja laki-laki seperti itu. Tapi Sari bertahan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia masih percaya bahwa hati manusia bisa pulang. Suatu pagi, Dimas tidak masuk sekolah. Sari panik. "Kenapa kamu gak sekolah, Nak?" Dimas hanya menunduk. "Aku malu, Bu." "Malu kenapa?" Dimas menggigit bibirnya. "Tadi malam ayah marah-marah lagi. Teman-teman dengar. Mereka bilang, rumah kita kayak neraka." Kalimat itu membuat tubuh Sari lemas. Anaknya yang masih kecil sudah mengenal kata neraka dari rumahnya sendiri. Malam harinya, Sari memberanikan diri bicara pada Arman. "Mas, tolong berubah. Anak-anak mulai sakit hati." Namun Arman malah membanting gelas. "Aku yang cari uang. Jangan atur hidupku." Pecahan kaca berserakan. Anak bungsu mereka menangis ketakutan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Sari merasa hatinya benar-benar patah. Bukan karena dirinya dihina, tetapi karena anak-anaknya kehilangan rasa aman. Hari demi hari berlalu.
Sari diam-diam mulai menjahit baju tetangga demi menambah uang makan. Tangannya sering tertusuk jarum. Matanya merah karena begadang. Namun ia tetap tersenyum di depan anak-anaknya. Sebab ibu adalah manusia yang paling pandai menyembunyikan luka. Sampai suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia melihat Sari sedang menjahit. "Ngapain kamu kerja diam-diam? Mau mempermalukan aku?" Mas, aku cuma bantu kebutuhan rumah. Brak. Mesin jahit itu dibanting ke lantai. Dimas yang melihat langsung menangis sambil memeluk ibunya. "Jangan sakitin ibu." Arman terdiam. Untuk pertama kalinya anaknya menatapnya penuh kebencian. Tatapan itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Malam itu, Arman pergi lagi. Namun kali ini, tidak ada yang mencarinya. 3 hari Arman tidak pulang. Sampai akhirnya, telepon datang dari rumah sakit. Arman kecelakaan. Tubuhnya penuh luka. Kakinya patah. Dan orang pertama yang datang menjaganya, tetap Sari. Bukan teman-temannya, bukan keluarganya. Tetapi wanita yang selama ini ia sakiti. Arman menangis saat melihat Sari menyuapinya makan. "Kenapa kamu masih baik sama aku?" Sari tersenyum kecil meski matanya sembab. "Karena dulu aku menikah dengan laki-laki baik. Dan aku masih berharap laki-laki itu belum benar-benar hilang." Kalimat itu menghancurkan hati Arman. Ia menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia sadar bahwa istrinya tidak pernah melawannya bukan karena takut, melainkan karena cinta. Setelah keluar dari rumah sakit, Arman berubah perlahan. Ia berhenti mabuk. Ia mulai bekerja apa saja. Kadang jadi kuli bangunan, kadang mengantar galon, kadang menarik gerobak. Tangannya kasar, tubuhnya lelah. Namun setiap pulang, ia selalu membawa senyum. Suatu malam, Arman duduk di depan rumah bersama Sari. "Hidup kita berat ya." Sari tersenyum pelan. "Tapi kita masih di sini." Arman menggenggam tangan istrinya erat. "Aku pernah jadi suami yang gagal." Sari menggeleng. Tidak ada manusia yang gagal kalau mau berubah. Air mata Arman jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya ia mengerti. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang tetap memilih bertahan, memperbaiki, dan saling menyembuhkan. Dan malam itu, di rumah kecil yang dulu penuh tangisan, untuk pertama kalinya terdengar tawa keluarga yang utuh kembali.